Kustansiada huruf NIM 201401031. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Penciptaan dalam Kejadian 1-3 memberikan urutan tentang kisah terjadinya alam semesta dalam jangka waktu 6 hari, yaitu terang, cakrawala, darat, dan laut juga segala tumbuhan. Benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, dan binatang laut, juga ikan, binatang darat, serta manusia. Kemudian di hari ke-7 Allah memberkati pekerjaannya itu dan beristirahat, yang disebut dengan hari Sabat. Di sana juga diceritakan bahwa Allah memberikan tugas kepada manusia, laki-laki maupun perempuan, untuk menguasai alam semesta, juga beranak cucu dan bertambah banyak. Samping itu juga dikisahkan bahwa manusia memiliki kesadaran dan kebebasan untuk memilih yang baik atau buruk, dan saat memilih yang buruk harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana dijelaskan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi implikasinya yang pertama, pengakuan dan penerimaan kita terhadap saya itu sebagai media pendataan Allah, artinya kita tidak boleh menolaknya sebagai firman Allah. Yang kedua, kita tidak boleh memakai pengetahuan modern sebagai acuan untuk mengukur kebenaran pernyataan Allah. Maksud kata segambar artinya manusia merupakan gambar yang kelihatan dari Allah, yang terkelihatan lewat karakteristik atau sifatnya seperti nafas kehidupan yang kekal, kebaikan, kebenaran, kekudusan, pengetahuan, dan lain-lain. Manusia memperlihatkan Allah yang tak dapat dilihat. Jadi implikasinya yang pertama, kita harus menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidup kita. Sebagai ciptanya, kita harus bersedia dibentuk dan digunakan menjadi apa saja. Dialah penentu kapan hidup kita berakhir dan bagaimana kehidupan kita seharusnya berlangsung. Yang kedua, sebagai gambar dan rupa Allah, manusia adalah makhluk yang religius, yang pada dasarnya selalu mendambakan relasi yang baik dengan Allah, sehingga seharusnya mendorong kita untuk beribadah dan menantinya dalam kehidupan di dunia. Sebagai makhluk sosial, yaitu memiliki keseimbangan dimensi individu dan sosial, manusia juga harus memiliki pasangan untuk beranak cucu seperti yang diperintahkan Allah saat menciptakan bumi. Selanjutnya, manusia dan masalah gender, hubungan yang serasi antara manusia dan sesamanya, khususnya antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keadilan gender. Maksudnya adalah status dan peran harus diperjuangkan sebagai pola kesejajaran status perempuan dan laki-laki, bukan hanya dulu tetapi sampai sekarang, dan bukan hanya perempuan saja tetapi semua orang beriman. Sikap dan perilaku selaku makhluk sosial dalam keadilan gender adalah menghormati sesama, jangan seolah-olah dirinya adalah superior di segala bidang. Tanggung jawab etis manusia terhadap hukum, maksudnya manusia diberikan kebebasan untuk memilih yang baik atau buruk dan harus bertanggung jawab pada pilihan yang diambilnya. Tanggung jawab yang harus dipikul manusia dalam dosa tidak hanya berkaitan dengan dirinya, tetapi seluruh keturunan dan alam yang menjadi lingkungan hidupnya. Dari situ diwariskan ke seluruh turunan manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa salah satunya adalah korupsi dan koruptif. Korupsi dan koruptif berbeda. Korupsi lebih ke arah memberikan atau menerima uang, sedangkan koruptif adalah lebih ke arah perilaku dan kebiasaan yang menjurus kepada tindakan korupsi. Penyebab mereka melakukan korupsi dan korupsi adalah terdapat dua faktornya, yaitu yang pertama faktor internalnya yaitu tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua faktor eksternalnya yaitu masalah hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dampaknya bagi negara adalah memperburuk ekonomi dan investasi negara, menambah hutang negara, dan lain-lain. Sikap yang mengalami pembaruan adalah yaitu dengan menolak suapan, berdoa pada Tuhan agar dikuatkan imannya, dan membentuk organisasi anti korupsi yang berguna untuk menyebarkan dampak-dampak buruk korupsi di masyarakat. Beberapa pandangan lain di luar Alkitab tentang manusia, diantaranya yang pertama, menurut komunis, mereka menolak Allah sebagai pencipta, tetapi menurut saya, komunis adalah paham yang menolak pemilikan barang pribadi dan beranggapan bahwa semua barang produksi harus menjadi milik bersama. Menurut agama Hindu, manusia adalah Atman yang mengalir dari Brahman yang satunya kenyataan. Atman di dalam badan manusia disebut Jiwatman atau jiwa atau roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Brahman sebagai matahari dan Atman sebagai sinarnya yang terpancar memasuki dalam hidup semua makhluk. Menurut agama Islam, manusia sebagai ciptaan Allah tetapi berposisi sebagai hamba Allah, bukan anak dan sekutu Allah.